salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita semua, selalu bersukacita, selalu sehat, selalu ada damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2023. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah judul perikop Hamba Tuhan. Di sini saya hanya membaca bagi kita 2 ayat saja. Silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Saya akan membaca pada ayatnya yang ke-5 dan pada ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya pada ayat yang ke-5. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tema dalam renungan malam kita pada malam hari ini yaitu ketulusan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang seorang hamba Tuhan atau hamba Allah. Di dalam kitab Yesaya sendiri ada 4 perikop yang berbicara tentang hamba Tuhan, yaitu pada pasal yang ke-42, pasal 49, pasal 50 dan pada pasalnya yang ke-52. Di sini disebut sebagai nyanyian hamba Tuhan atau hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hamba yang dipilih Allah untuk membawa keadilan bagi bangsa-bangsa dan membawa Israel kembali kepada Allah. Itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Nah, Bapak Ibu, hamba Tuhan dalam kitab Yesaya ini diceritakan sebagai hamba yang menderita secara fisik dan dipandang hina oleh orang-orang yang di sekitarnya oleh karena tugas dan pekerjaan yang diembankan kepadanya. Namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dari tugas dan pelayanan seorang hamba Tuhanlah itu sendiri yang akan dapat menghapus dosa dan kesalahan orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, tugas seorang hamba Tuhan yaitu untuk memberitakan tentang yang namanya keadilan dan juga memberikan sebuah pencerahan bagi jemaatnya, untuk membuka mata yang buta yang masih besum merasakan keadilan dan juga keselamatan daripada Tuhan, dan untuk memerdekakan jiwa-jiwa yang dibohongi oleh kekuatan orang-orang jahat yang ada di sekitar karena roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu, biasanya sebutan hamba Tuhan ini diberikan bagi orang ya sebagai pelayan jemaat, ya, gembala, hamba Allah, pelayan Kristus, dan juga pemberita, penginjil, penatua, diakon, bahkan pendeta itu sendiri disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dengan segala tugas dan segala pelayanannya. Yang pertama, tugas yang perlu sebagai seorang hamba Tuhan lakukan adalah memberitakan Injil kepada semua orang, ya. Dan juga dia berusaha untuk mengembalakan jemaatnya, yang membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia juga dengan setia mendoakan jemaatnya, menguatkan iman jemaatnya, dan memberikan nasihat, teguran bagi jemaatnya sehingga jemaat tetap terus bertumbuh secara iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, nas ini memperkenalkan tentang identitas dan misi seorang hamba Tuhan, yaitu seorang hamba Tuhan yang dikaruniakan Roh Allah supaya dapat
menegakkan hukum atau keadilan. Nah, kemudian juga di sini tugas seorang hamba Tuhan adalah untuk membebaskan umatnya dari penindasan dosa. Nah, agar itu juga dan selanjutnya juga seorang hamba Tuhan adalah untuk memiliki panggilan Tuhan sebagai dasar pelayanannya. Ya, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memakai dia, Tuhan yang menguatkan seluruh hati dan pikirannya untuk tetap terus teguh, berani, dan tidak takut untuk mengatakan tentang kebenaran dan juga keadilan, membawa orang-orang untuk datang terus bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan harus tangguh dengan segala godaan yang ada, tetap terus setia memberitakan tentang pemberitaan kabar baik supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Kesetiaan seorang hamba Tuhan dia perlu, dan juga dia harus punya senantiasa punya jiwa yang terus bersemangat dan membawa orang-orang untuk terus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian juga ketulusan seorang hamba Tuhan dalam pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Karena hamba Tuhan harus siap dibentuk dari apapun juga, dan keadaan jemaat dan berbagai yang ada, dia tetap terus bersemangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun keadaannya, siap atau tidak siap harus menjalankan apa yang menjadi tugas yang sudah dipercayakan baginya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya seorang hamba Tuhan diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk membawa sebuah kebaikan, untuk membawa keselamatan, dan juga untuk membawa sebuah kebenaran dan juga keadilan. Kita harus senantiasa respect terhadap seorang hamba Tuhan, sampai saya tetap terus menerima keadaan mereka untuk tetap terus membawa sebuah kemenangan kehidupan kita. Kita yakin dan percaya nasihat dan teguran yang diberikan untuk kebaikan kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita mau berdoa. Selamat malam Bapak Surgawi, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu tentang seorang hamba Tuhan. Kiranya setiap hamba Tuhan dimanapun saja berada boleh menjalankan setiap tugas, misi, dan pelayanannya dengan tulus, dengan setia, dengan penuh rendah hati, dengan keteguhan iman, untuk tetap terus mengembala jemaat, untuk tetap terus membawa jemaat untuk hidup dalam kasih Tuhan kita kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin setiap hamba Tuhan agar dapat melayani dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, agar senantiasa membawa damai sejahtera, membawa keadilan, membawa kebenaran, sehingga kami boleh hidup dalam penyertaan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh diselamatkan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh semakin senantiasa boleh diingatkan. Tuhan, kami dengan setia mendoakan jemaat Tuhan di mana saja berada. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat, menjaga dan melindungi kami dari segala yang jahat. Jika malam ini kami akan tidur, Tuhan bantu Tuhan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjaga dan melindungi kami semua, sehingga kami dapat tidur dengan tenang, dengan nyenyak, dan besok pagi kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini seru doa kami yang kami alahkan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.